Bapak Ibu Saudari, kita ada di minggu terakhir di rangkaian doa puasa 21 hari. Meski doa puasa 21 hari kita masih ada sisa 1 hari lagi yaitu besok. Tapi hari ini adalah minggu pertemuan terakhir kita dalam rangkaian doa puasa tersebut. Oleh karena itu, kalau selama ini dari berapa hari ini kita sudah berdoa, kurang lebih 20 hari ini. Dan 2 minggu di ibadah sebelumnya kita sudah berdoa. Yang hari ini kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Tapi sifatnya adalah kita mau serukan deklarasi kemenangan. Firman Tuhan bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Oleh karena itu, kita mode doanya agak berbeda Bapak Ibu. Kali ini kita menyatakan pernyataan iman, deklarasi kemenangan dari pokok-pokok doa yang sudah kita naikkan beberapa hari yang lalu. Cukup jelas Bapak Ibu, pada hitungan yang ketiga nanti kita akan doa sama-sama, kita akan deklarasikan kemenangan sama-sama. Yang pertama kita akan berdoa bagi bangsa, nanti ada beberapa pokok deklarasi kemenangan yang kita mau ucapkan. Semua nanti berdoa, bukan saya pimpin doa Bapak Ibu kemudian mengikuti saya, bukan. Tapi semua berdoa seperti yang minggu-minggu lalu kita lakukan. Apakah cukup jelas? Ya cukup jelas, boleh angkat tangan Anda? Oke, kita bahasa roh sama-sama ya untuk beberapa saat depan ini. 1, 2, 3 kita bahasa roh sama-sama. O nama hasyikide bahakaya nama karana lapakaya nama bako. O syikide bahakaya nama korana lama kaya nama baka. Ori dibikia nama kusyikide bibikide kaya nama karalapaya nama baka ya nama baka. Ori di bahaya nama syukur popo ya nama bako. Gori di bibikide kaya nama karalapaya nama bako. Ori di bahaya nama kahasikiri bibia nama. Ori di bibia nama korana lapakaya nama kusikiri di bibia nama baka. Kori di bihia nama hosyukur popo ya nama bako. Ori di bikia nama karalapakaya nama bako. Ori di bikiri bahaya nama syukur popo ya nama baka. Kina makasih kiri bia nama kori di bibia nama baka. Ori di bihia nama hosyikiri bibia nama baka. Mari pada hitungan yang ketiga kita menyatakan deklarasi kemenangan kita. Yang pertama kita akan deklarasikan kemenangan atas pokok doa untuk bangsa kita. Pada hitungan yang ketiga kita bersuara keras-keras dengan segenap hati kita. Di tempat kita masing-masing mari kita berdoa 1, 2, 3. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya terang Tuhan terbit atas bangsa ini, terang Tuhan bersinar atas bangsa ini seperti firman-Mu berkata Yesaya 60, bahwa terang Tuhan akan terbit atasmu, terang Tuhan akan terbit atasmu. Oh nama kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau firman-Mu berkata juga Yesaya 60 bahwa pendudukmu semuanya orang benar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terang Tuhan terbit atas Indonesia, terang Tuhan terbit atas bangsa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terang Tuhan terbit atas bangsa ini Tuhan, sehingga menyinari semua kegelapan yang ada sampai ke pelosok-pelosok yang ada, kota-kota besar semua Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Terang Tuhan bersinar di dalam nama Tuhan Yesus. Juga roh takut akan Tuhan turun. Kami percaya roh takut akan Tuhan turun atas pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga pemimpin bangsa kami akan membawa bangsa ini masuk dalam penggenapan rencana Tuhan. Meskipun mereka tidak dari sebelumnya, tapi karena takut akan Tuhan ada pada mereka. Atas pemimpin bangsa ini Tuhan, bangsa ini akan dibawa menjadi bangsa yang terpuji, ternama, termasyhur, terhormat di hadapan segala bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya roh takut akan Tuhan turun atas pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan. Tuhan menjadi perisai bagi bangsa Indonesia. Tuhan menjadi perlindungan, Tuhan menjadi pagar perlindungan, Tuhan menjadi perisai atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya keselamatan, perlindungan, keamanan dalam nama Tuhan Yesus atas bangsa ini. Kami percaya juga hujan keselamatan bertobat terjadi atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kemenangan, kami percaya Tuhan Kau ada atas bangsa ini, Kau ada atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa agar GMS akan bangkit, GMS akan menjadi gereja yang sehat, GMS akan dipakai Tuhan untuk misi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita perkatakan doa. 1, 2, 3. Kami percaya Tuhan, mujizat sudah terjadi, terobosan sudah terjadi. Kami percaya tahun Unity and Open Heavens happens di tahun ini.
Kami terima dengan iman setiap jawaban doa kami. Setiap keluarga-keluarga yang berseru keselamatan. Keselamatan itu Kau berikan Tuhan, sekeras apapun hati, sejauh apapun keluarga kami Tuhan telah jauh. Kami perkatakan keselamatan itu terjadi di tahun ini. Kami perkatakan terobosan berkat pemeliharaan ada di tahun 2026. Kami percaya Engkau berdaulat atas dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memelihara setiap anak-anak-Mu. Kami perkatakan Engkau sendiri Tuhan akan memberkati gereja ini Tuhan. Kami berdoa setiap jemaat. Kami minta terjadi mujizat kesembuhan, terjadi kesehatan ilahi. Kami usir setiap kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, umur panjang ada padamu. Kami perkatakan jemaat GMS akan melakukan misi Tuhan sampai memutih rambut kami. Kami perkatakan ada kesehatan ilahi terjadi atas setiap pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan dan jemaat GMS. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus yang berseru meminta mujizat, mujizat itu dibukakan. Kami menerima dengan iman, mujizat itu terjadi atas keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas gereja kami. Pakai gereja kami lebih lagi untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa. Bangkitkan gereja kami menjadi gereja yang sehat. Kami minta bangkit pemimpin, bangkit volunteer-volunteer. Kami minta kirim misionaris dari tempat ini. Kami minta hati untuk jiwa-jiwa selalu ada atas gereja ini. Kami minta roh misi selalu bekerja atas gereja ini Tuhan. Kami minta kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan melimpah. Dan kami terus didapati di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman. Aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman. Aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman. Aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Aku terima, aku terima, aku terima dalam nama Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang berteriak kepadamu karena Engkaulah pengharapan kami. Karena Engkaulah kemenangan kami. Kami menang bukan karena kehebatan kami menang karena Engkau yang hebat. Kami menang karena Engkau yang kudus. Kami menang karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Hari ini kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk mendeklarasikan, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah dasar kehidupanku, Engkaulah pengharapanku di masa depan. We come to worship you. Kami datang untuk belajar daripada-Mu. Kami datang untuk mendengar suara-Mu. Kami datang untuk Engkau yang mengubahkan kami makin mendekat kepadamu. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus yang berbicara. Kami rindu Roh Kudus yang memakai hamba sebagai pembicara dan memakai setiap pemikiran kami agar
firman Tuhan, menyampaikan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Sebelum Anda duduk, coba sapa kiri kanan, katakan, Tuhan itu benar-benar sayang kepadamu. Katakan demikian. Silakan duduk. Sebelum saya mulai berkhotbah hari ini, saya rindu untuk menyampaikan laporan kemenangan mengenai Eropa. Saya tahu sudah pernah disampaikan laporan kemenangan melalui ibadahnya Pastor Philip kapan hari. Tetapi ini ada beberapa hal yang kami lakukan atau kami persiapkan sebelum acara itu terjadi. Karena setiap acara yang besar, yang kelihatan di luar event-event yang besar, selalu ada persiapan, ada doa, ada pengabaran Injil, ada orang-orang yang siap untuk melakukan segalanya sebelum acaranya terjadi. Acaranya penuh dengan mujizat. So, nikmatin apa yang terjadi di Eropa sekali lagi, tetapi dengan background sedikit. Saya nggak bisa ceritain semua, di videonya nggak bisa ceritain semua, tetapi ada sedikit cuplikan-cuplikan apa yang terjadi di belakang layar. Silakan nikmati laporan kemenangan Eropa. Come on, let's make some noise for Jesus. Hey, hey, hey. Come on, sing. Everybody get up. The place of agreement is the place of power. The place of agreement is the place of blessing. The place of agreement is the place of supernatural favor. As you come forward, Sing like hey, hey. Sing like yo, yo. Sing like na 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 na. Praise His holy name. Dari setiap mujizat yang terjadi, itu ada doa-doa yang sudah diucapkan sejak dari awal. Saya mengucap syukur kita selalu bergantung pada doa. Itu salah satu bukti bahwa kita itu mengharapkan bahwa Tuhan itu akan hadir bukan hanya di saat ini tapi di masa depan. Tadi orang-orang yang dibaptis itu ada yang sudah didoakan sejak 3 tahun yang lalu. Sudah ada seorang istri beserta dengan CGL-nya, beserta dengan coach-nya, beserta dengan gembalanya sudah doain lama. Kita sudah berjumpa dengan orang-orang ini sejak 3 tahun yang lalu di zaman mereka belum percaya Tuhan, bahkan mau datang ke ibadah aja nggak mau. Tapi akhirnya hari itu mereka sudah dibaptis. Bahkan salah satunya, saya nggak mau sebutin namanya, salah satunya sudah ikut MSC. Baru kemarin saya ngeliat fotonya, belum sempat dimasukin sampai karena kemarin baru diceritakan. Dia sudah ikut MSC. Ini orang-orang yang lahir di sana. Dia sambil bawa bolpen gitu, dia boro-boro, dia datang ibadahnya nggak mau. Sekarang ikut MSC. So itu perubahan dari menolak Tuhan, bahkan tidak mau mendengarkan Tuhan, sampai sekarang sudah mau dimuridkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Seharian saya akan berbicara dari kitab Hosea. Karena ibadahnya 5, jadi saya belajar untuk menyampaikan firman Tuhan secara benar-benar apa yang ada, kemudian saya coba bagikan. Tapi berdasarkan satu chapter demi satu chapter. Jadi ada 5 ibadah, jadi ini menunya. Yang pertama adalah kasih menerima meski tidak setia. Ini semua mengenai kasih. Baik itu kasih Tuhan
maupun kasih yang nantinya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sumber kasih tidak lain tidak bukan dari Tuhan. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kasih Tuhan itu dijelaskan bukan dengan definisi kata-kata, tapi dengan tindakan-tindakan dan sepertinya alegori-alegori yang sehingga kita menangkap betapa dalam, betapa lebar, betapa luas, betapa luar biasanya kasih Tuhan. Ibadah 2, kasih memulihkan meski dikhianati. Anda harus melihat bahwa banyak sekali kata-kata meski karena Tuhan itu mengasihi meskipun kita itu nggak sempurna. Coba katakan ke sebelahnya. Allah mengasihimu meskipun kamu tidak sempurna. Katakan sebelahnya, bantu saya berkhotbah. Ibadah 3, kasih mengasihi lagi meski dianggap sepi. Ini ibadah 3 salah satu yang chapter yang pendek tetapi luar biasa karena ada kata-kata mengasihi lagi. Kadang manusia itu berhenti saat merasa bahwa sudah berusaha sebaik mungkin untuk apapun usahanya mengasihi. Tapi kalau Tuhan itu selalu ada kata-kata lagi, selalu ada kesempatan lagi. Allah itu Allah yang baik. Ibadah 4, kasih menjaga keintiman meski banyak kebohongan. Anda lihat ini banyak sekali kata-kata meski. Kadang kita ini harus belajar bahwa siapa sih kita ini kok ada di tempat ini? Siapa sih kita ini kok Tuhan itu memberkati? Siapa sih kita ini kok Tuhan memilih kita ada di tempat ini. Sampai kita datang menyembah Tuhan, bahkan banyak di antara kita yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani. Siapa kita? Karena kata-katanya itu selalu ada meski. Gak bisa kita itu klaim bahwa kita dipakai Tuhan karena kita. Gak bisa. Selalu ada kata-kata meski. Kita dipakai Tuhan meski gak sempurna. Kita dipakai Tuhan meski ternyata ada aja kegagalan. Kita dipakai Tuhan meski ada aja kekurangannya, kurang pandai, masih ada kurang rajin. Kalau kurang pandai mungkin sejak lahir, kurang rajin itu keputusan kita. Padahal kita salah mengambil keputusan. Tapi meski demikian, Tuhan tetap memakai kita. Ibadah 5, kasih itu mengutamakan kesetiaan, meski banyak rekayasa. Jadi sebenarnya seharian kita itu belajar, meskipun Tuhan itu mengasihi. Meskipun Anda punya alasan apapun seharian, Anda tuh meskipun hidup Anda separah apa, kasih Tuhan tuh di atas segalanya. Siapa yang percaya katakan amin. Kalau sudah selesai ya ngapain kita teruskan khotbahnya kan ya. Kita altar call kita tutup ya. Ini kita cepat sekali hari ini enggak. Kita baca tetap ya firman Tuhan. Oke, Hosea 1 kita buka. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yeroboam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Sebagai seorang pembicara di gereja, menyebutkan kata-kata sundal berulang-ulang, itu enggak mudah. Karena kami ini rindu untuk menunjukkan apa yang baik. Tapi gimana untuk menunjukkan yang baik harus mengerti apa yang enggak baik. Kadang kita menghindari menyebutkan hal-hal yang tidak baik. Hosea dipakai Tuhan untuk menyatakan apa yang Tuhan tidak suka. Jadi mau gak mau kita akan berbicara mengenai hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Hosea dikatakan di ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri. Ini bukan cuman mitologi ataupun cerita. Ini benar-benar ada seseorang yang dipakai Tuhan, bahkan dijelaskan dengan spesifik. Orang ini melayani sekitar 40 sampai 60 tahun.
Karena ada nama-nama raja yang disebutkan, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan disebutkan juga itu raja-raja Yehuda karena waktu itu Israel displit jadi dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda yang utara dan selatan. Dan yang Hosea ini dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kerajaan Israel yang utara. Yang disebutkan pada zaman Yeroboam bin Yoas, Raja Israel. Ini dengan jelas, dengan taunya nama 5 raja yang disebutkan ini, ketahuan bahwa pelayanannya Hosea ini 40 sampai 60 tahun. Karena ini ada tanggalnya setiap raja ini. Ini orang yang real dipakai Tuhan. Kita harus mengerti bahwa Tuhan bisa memakai kita di zaman apapun. Siapa yang percaya katakan amin. Di zaman itu enggak enak. Israel sudah dalam waktu berapa bulan, kira-kira di tahun itu paling tidak, di tahun akhir-akhir kerajaan Israel berdiri. Karena sebentar lagi setelah ini, kerajaan Israel itu diserang oleh kerajaan Assyria yang menghancurkan dan akhirnya Israel sudah tidak ada lagi. Jadi ini di zaman sudah mau hancur. Kadang kita merasa bahwa hidup kita ini sudah mau hancur. Kadang kita merasa bahwa kondisi di sekeliling ini tidak kondusif bagi kehidupan. Ini kalau kerajaan ditutup itu berarti bisnis lagi kacau. Ekonomi sosial lagi kacau. Bayangin kalau lagi diserang, ini separah di zaman itu sampai ada kanibalisme. Ada orang-orang yang sampai memakan anaknya sendiri karena nggak bisa makan apa-apa. Untuk memanasi katanya pakai ada ayat-ayat yang lain pakai itu loh. Maafkan ini. Itu apa, dang itu buang air besarnya binatang dipakai untuk dibakar, untuk manasin karena nggak ada kayu lagi. Itu dibakar supaya nggak kedinginan. Orang Indonesia kalau ngomong kedinginan itu apa sih? Dingin itu kan kalau datang ke mall kedinginan, benar ya? Kedinginan itu real kalau di negara-negara di mana ada musim-musim yang 4. Musim salju, musim dingin, itu dingin benar-benar merusak. Kita ini yang lahir di daerah Katulistiwa nggak mengerti arti kata dingin. Itu sampai dingin itu kalau Anda tidak selesaikan, Anda mati, benar-benar. Saya ini merasakan sendiri, saya dulu karena ya kurang pandainya orang yang tidak biasa di daerah yang dingin. Saya pernah cuman sekitar 10 menit, saya itu tidak pakai sarung tangan di tempat di Belanda waktu itu -7 derajat Celcius. Itu enggak seberapa dingin kalau di zaman biasa-biasa aja. Jadi kalau pakai jaket benar sebenarnya enggak apa-apa. Karena itu saya asumsi bahwa tubuh saya enggak apa-apa. Saya lepas sarung tangan, main salju. Ya namanya kalau ada salju kan orang Indonesia jarang lihat salju ya. Jadi ya rada istilahnya deso gitu ya. Jadi ya saya ambil mainan cuman 10 menit. Saya pikir cuman kedinginan aja jadi saya nggak bisa merasakan. Setelah selesai badan sudah panas. Saya masuk lagi ke ruangan hotel. Sudah nggak apa-apa, tangannya sudah panas semua. Tapi tetap nggak bisa merasakan. Sampai sekarang. Jadi tangan saya rusak ternyata. Ini sudah mati, beberapa sel sudah mati hanya gara-gara dingin 10 menit loh. 10 menit. Bayangin jika Anda nggak bisa memanasin tubuh Anda semalaman. Benar-benar bisa mati. Separah itu jika diserang, dikepung, tidak ada bahan bakar untuk memanasi tubuh Anda. Mati semalaman. 10 menit aja saat tangan yang menyentuh rasa dingin ini aja langsung mati kok selnya. Semalaman semuanya. Ya semuanya akan mati selnya. Mati benar-benar. Jadi ini kondisinya gak baik. Tapi ternyata di tengah-tengahnya Tuhan berbicara. Kadang semua kita merasa bahwa Tuhan itu hanya hadir jika kita merasa bahwa sekeliling kita itu baik. Alkitab sedang berkata, Tuhan itu bisa berbicara di kondisi apapun. Baik dalam kondisi baik maupun dalam kondisi buruk. Allah tetap Allah. Siapa yang percaya katakan amin.
Jadi bagi yang Anda merasa bahwa kondisi Anda seperti kerajaan yang sudah mau runtuh. Anda kedinginan sudah gak punya apa-apa, hanya untuk hidup, hanya bertahan hidup aja. Gak bisa. Dengarkan, Tuhan tetap berbicara. Selalu ada pengharapan, di kondisi apapun. Allah tetap mengasihi Anda. Meski dunia Anda hampir hancur. Siapa yang percaya katakan amin. Tapi kata-katanya belum tentu baik sih. Mulai ayat 2. Firman Tuhan itu gak selalu baik-baik doang. Karena Tuhan itu adil. Salah satu pertanyaan yang paling sering saya dengarkan dari orang-orang yang sama sekali tidak percaya Tuhan. Ini yang saya jumpai. Saya itu lahir baru di Indonesia. Puluhan tahun saya dididik di gereja ini dan saya bertumbuh di gereja ini. Meskipun saya sendiri dulu asalnya bukan dari keluarga Kristen, berarti saya itu tidak terbuka atau tidak, hidup saya itu bukan yang hidup yang dengerin firman terus. Beda, saya umur 30-an baru benar-benar lahir baru. Jadi sudah basically dewasa. Sudah seseorang yang punya cara pandang tersendiri dan itu cara pandang dunia, bukan cara pandang Tuhan. Saya ini harus belajar untuk mengubahkan sehingga ngikutin firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Setelah saya berangkat, jadi puluhan tahun juga saya sudah ketemunya sama orang Kristen, doanya, bacaannya, lagunya, kehidupannya. Itu dengan sengaja saya memilih untuk mengeluarkan diri saya dari yang non kekristenan. Jadi saya benar-benar memilih untuk sepertinya mengisolasi hidup saya dengan semua yang pemikiran Alkitabiah gitu ya. Jadi kadang kita itu kalau apalagi yang sejak keluarganya, sejak engkau lahir keluarganya sudah Kristen. Kadang Anda itu tidak bisa melihat atau tidak bisa merasakan apa yang terjadi di luar. Orang-orang yang di luar kekristenan kadang itu bertanyanya itu di luar sesuatu hal-hal yang kita nggak pernah nanya. Kalau sudah puluhan tahun berada di dalam kekristenan. Dan ini terjadi setelah saya pelayanan ke Eropa, saya itu seperti diingatkan kembali cara berpikir di luar kekristenan. Mereka tuh nanya gini, kalau Tuhan itu memang benar-benar baik, kenapa kok ada yang menderita di dunia ini? Jadi selalu bertanya-tanya, kenapa kok ada kejahatan? Kenapa kok ada kemiskinan? Kenapa kok ada penyakit? Itu ditanyakan. Jadi mereka sebenarnya mempertanyakan, apakah Tuhan itu adil? Itu pertanyaannya. Karena di bayangan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, semua yang jahat harus dihilangkan. Semua yang jelek harus dihapuskan. Semua yang salah harusnya dihukum, gitulah. Kenapa kok ada yang pembunuh? Kenapa kok ada yang jahat? Pokoknya harus ada penghakiman. Nah, Hosea ini menjawab dari sisi yang bahwa Tuhan itu adil. Ternyata jika Tuhan di titik di mana Tuhan itu harus adil. Saat itu juga mestinya kita semua ikut dihukum. Jika Tuhan itu mau mengeraskan hatinya dan mulai sepertinya enforce semua peraturannya. Enforce itu bahasa Indonesianya memberlakukan dan menghukum apapun yang di luar hukumnya. Kita semua ikut dihukum. Berarti kenapa di luar sana masih ada yang jahat, masih ada yang kelihatan? Itu karena Tuhan penuh kasih. Siapa yang percaya katakan amin. Ini karena ayat 2 dikatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ini konteks yang dimana ini dijelaskan. Ini Alkitab berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Gak usah ngomongin yang orang Asirianya, ini ngomongnya kepada orang Israelnya.
Orang yang kenal Tuhan. Berarti kalau di zaman sekarang, ini Tuhan itu berbicaranya kepada orang yang sudah kenal Tuhan. Orang Kristennya. Boro-boro orang yang gak kenal Tuhan. Boro-boro orang yang belum pernah bertobat sama sekali. Boro-boro orang-orang yang gak pernah baca Alkitab. Boro-boro orang-orang yang belum pernah berdoa kepada Tuhan. Ini berbicara kepada orang yang sudah kenal Tuhan. Dan kata-kata Tuhan adalah bersundal. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu berkata, kita ini berusaha sehebat apapun. Ujung-ujungnya usaha kita itu seperti persundalan di hadapan Tuhan. Kita ini gak sempurna. Siapa yang percaya katakan amin? Ya, cuma 3 orang yang berkata amin. Karena Anda merasa bahwa kan saya baik. Ini yang saya temukan di Eropa. Banyak orang itu tidak mau ke gereja karena mereka itu selalu merasa mereka itu baik. Apa artinya? I'm good enough. Aku lu gak melanggar firman. Aku ini bukan gak melanggar firman kan mereka gak tahu firman. Aku ini gak melanggar peraturan pemerintah. Aku ini lu baik. Aku lu gak nyakitin orang lain. Aku gak berusaha menyakitin orang lain. Aku mikirin diriku sendiri kok. Ngapain aku ke gereja? Buat apa aku harus bertobat? Kalau engkau merasa baik gak pernah ada tindakan untuk bertobat kalau Anda merasa benar. Kalau Anda selalu merasa bahwa Anda di pihak yang sudah baik, ngapain Anda berusaha lagi? Kenapa gereja itu sepi di Eropa? Karena kebanyakan, padahal mereka gak percaya Tuhan. Mereka merasa baik. Mereka merasa bahwa I'm good enough. Jadi mereka itu datangnya bahwa aku ini sudah baik, aku ini kerja itu rajin. Aku ini nyapa orang semua, saya ini senyum sama orang. Orang sana itu aslinya ya baik-baik. Oh baik nolong orang, kadang saya ini mau ngangkat koper nggak bisa, ada yang bantu. Baik, kita nanya arah, ditolong, baik. Orang-orangnya baik. Tapi apakah kebaikan kita membawa kita menuju surga? Alkitab berkata tidak. Karena kebaikan kita pun itu tetap merah di mata Tuhan. Merah seperti kirmisi. Kebaikan kita itu gak sempurna. Jadi Hosea ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan. Kita tidak bisa bergantung nantinya masuk surga dengan cara mengubah dalam tanda kutip perbuatan, kata-kata, tindakan yang baik saja dan itu cukup untuk masuk surga. Itu Hosea ini berkata enggak cukup. Ternyata Tuhan itu berbicara bahwa ternyata hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada perbuatan kita yang baik. Karena perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Siapa yang percaya katakan amin. Termasuk pelayanan kita tidak menyelamatkan kita. Kita melayani karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan usaha untuk menyelamatkan. Tapi banyak di antara kita terjebak. Bahwa kita ini sekarang berbuat baik. Hanya dengan pemikiran makin saya banyak berbuat baik. Pintu surga makin lebar terbuka. Berarti Anda sedang mengharapkan bahwa perbuatan baik Anda yang menyelamatkan. Hosea ini sebenarnya berbicara. Bukan yang menyelamatkan Anda. Bukan perbuatan baik Anda, tapi hubungan Anda kepada Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Hubungan seperti apa? Tuhan itu tiba-tiba berbicara karena kebanyakan yang saya akan bagikan baik hari ini yang untuk pasal 1, yang pagi ini untuk pasal 1 maupun nanti di ibadah berikutnya, itu semuanya dalam bentuk puisi. Karena semuanya ini hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan peraturan. Jadi Anda itu dekat dengan Tuhan jika Anda itu berdoanya 1 jam sehari. Tapi kalau 23 jam yang lainnya Anda nggak mikirin Tuhan, emangnya itu hubungan? Apakah itu yang Tuhan cari? Apakah jika Anda doa setiap hari, saat teduh Anda itu tidak pernah luput, seumur-umur tidak pernah luput. Sejak Anda percaya Tuhan sampai sekarang Anda itu selalu 100% absensinya itu perfect. Anda itu setiap hari 1 jam baca Alkitab, berdoa. Anda itu menyembah Tuhan, berbahasa roh 1 jam setiap hari. Anda nggak luput. Bisa dimasukkan kategori perbuatan baik kan?
Anda tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Tapi Anda nggak pernah mikirin Tuhan, Anda tidak pernah berhubungan apapun dengan Tuhan di luar 1 jam itu. Kira-kira itu masuk kategori berhubungan dengan Tuhan nggak? Kategori dekat dengan Tuhan nggak? Seluruh Hosea ini, salah satunya, di pasal 1 ini menjelaskan bahwa hubungan dengan Tuhan itu ternyata seperti hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan itu tidak bisa didefinisikan dengan berapa jam Anda ketemu dengan istri Anda. Bayangin jika definisi pernikahan adalah, misalnya saya ketemu sama istri saya, itu pokoknya setiap hari 1 jam sehari. Jadi setelah ketemu, saya pergi ke rumah istri saya. Nah ini bahaya kan, nah, ini sudah beda kan. Saya ke rumah istri saya temuin 1 jam setiap hari, kemudian saya pindah ke rumah saya sendiri. Terus saya hidup saya sendiri, duitmu, duitku, ya. Duitmu, duitku, ya kan. Your time, my time, ada me time, ya kan, ya. Kan ada loh katanya gitu ya, pernikahan itu ada me time. Itu pernikahan enggak? Pokoknya setiap hari saya enggak pernah luput 1 jam ketemu. Saya tidur sendiri, urusan saya. Pokoknya 1 jamnya saya enggak luputkan. Kira-kira itu pernikahan enggak? Bukan kan? Saya harap enggak sih. Ya, saya harap pernikahan Anda enggak kayak begitu. Enggak mungkin kan kalau Anda sudah fix, pokoknya 1 jam ini sudah saya penuhin, berarti saya suami bagi istri saya. Ya enggak seperti itu kan? Hubungannya makanya harus puitis. Seluruh Hosea itu menjelaskan bahwa hubungan dengan Tuhan itu ternyata hubungan suami dengan istri. Enggak bisa hanya dengan peraturan bahwa saya ke gereja setiap minggu, saya ke CG setiap minggu, saya pelayanan bahkan, dan saya ini sudah saat teduh setiap hari baca Alkitab sudah selesai berkali-kali. Sudah cukup. Ternyata Tuhan berkata, pergilah, kawinilah. Hubungan dengan Tuhan itu pernikahan. Alkitab mencatatnya, Hosea mencatatnya di Perjanjian Lama, tapi bukan di Hosea saja. Jadi hubungan dengan Tuhan itu tentunya karena puitis ya. Anda nggak bisa ngomong seperti Anda cuma jelaskan hubungan dengan Tuhan itu cuma suami dengan istri, karena banyak bapak dengan anak juga. Tuan dengan masternya iya. Tapi itu semua dicampur aduk jadi satu, bukan hanya hamba dengan master dengan slave, ya hambanya dengan tuannya, bukan hanya bapak dengan anaknya, tapi juga suami dan istri. Ini dari Hosea, ini mengenai suami dan istri. Kemudian komplainnya adalah suami dan istrinya ini kurang terjadi dengan baik. Makanya kata-kata yang keluar adalah sundal. Hubungan negeri Israel dengan Tuhan itu seperti sundal membelakangi Tuhan. Saya mau jelaskan dahulu bahwa di Alkitab itu bukan cuma di Hosea saja, di ayat-ayat yang lain bahwa Tuhan adalah suami bagi jemaatnya. Itu bukan hanya di Hosea tapi di Yesaya. Ini saya pakai 3 ayat, 1 atau Hosea dan 1 lagi di Perjanjian Lama, dan saya pakai 2 di Perjanjian Baru. Saya mau ajak Anda untuk melihat bahwa ini bukan berdiri sendiri. Hosea dan seluruh Alkitab itu selalu ada hubungannya dan saling menunjang dengan yang lain. Kita tidak bisa menerjemahkan satu pasal atau satu buku hanya dari buku itu saja, tapi selalu ada dukungan dari ayat-ayat yang lain. Jadi arti bahwa hubungan dengan Tuhan itu seperti hubungan suami dan istri, itu ada di ayat-ayat yang lain. Yesaya 54, saya baca mulai dari ayat 4 sampai 6. Kata-katanya demikian, janganlah takut. Yesaya 54 ayat 4. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingatkan lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebus ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri
yang ditinggalkan, dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Jelas-jelasan di Hosea maupun di Yesaya dijelaskan bahwa Tuhan itu melihat hubungan dengan jemaatnya itu, Tuhan memposisikan diri sebagai suami dan jemaatnya diposisikan sebagai istri. Separah apapun istrinya, diterima kembali sama Tuhan. Ini tanda-tandanya. Engkau mau merasa diri janda lah, merasa diri malu, tersipu-sipu. Apapun Tuhan tetap komitmen kepada istrinya karena Tuhan adalah suaminya. Bukan hanya itu. Tuhan Yesus waktu di pelayanannya, dia menggambarkan dirinya sebagai mempelai. Di Matius 9 ayat 14 dikatakan demikian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Di ayat 14 dan 15 ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bagaimana ada perbedaan antara point of view atau cara pandang dari orang-orang yang menganggap hubungan dengan Tuhan itu adalah berdasarkan peraturan. Tadi yang saya jelaskan, apakah hubungan suami istri itu bisa didefinisikan dengan jika saya sudah ketemu, misalnya 1 jam sehari saya memberikan gaji sekian kepada istri saya dan saya melakukan ini dan itu, apakah itu cukup hubungannya? Itu sama dengan cara berpikirnya orang-orang Farisi yang berbicara kepada Yesus. Dia menuduh, murid-muridmu kenapa ya? Kok tidak berpuasa? Karena dalam definisi mereka hubungan dengan Tuhan itu didefinisikan dengan engkau harus ke ibadah berapa kali ke bait Allah. Kemudian harus melakukan hal ini dan itu perpuluhan. Yang ini dan itu melakukan ini. Kemudian yang terakhir salah satunya puasa karena tidak pernah kelihatan puasa. Sepertinya bisa ada tuduhan yang muncul waktu kenapa sih kamu itu kok tidak melakukan puasa. Saya ini rindunya adalah kita ini nanti kalau jadi orang Kristen tidak merasa diri kita itu terlalu baik seperti nantinya kayak orang Farisi. Kita yang lebih sering datang ke gereja kemudian berkata kepada orang yang tidak ke gereja dan kita berkata kamu itu mesti ke gereja. Kamu itu nanti hidupmu itu hancur kalau kau nggak ke gereja. Kamu itu gimana sih? Itu keluarnya adalah tuduhan sama seperti ini loh. Kenapa muridmu nggak berpuasa? Ataupun kita ngelihat datang ke CG-nya itu nggak rajin. Saya bukan ngomong jangan ke gereja, bukan loh ya. Jangan salah tangkap. Tapi jika kita mengajaknya atau cara pandangnya adalah kamu itu kalah baik sama saya. Saya ini lebih sering ke gereja, saya ini lebih sering ke CG, bahkan saya ini berpuasa ikut 21 hari. Setiap kali Pastor Yo mengajak doa, saya ikut loh. Saya ini rajin, kamu yang gak ikut. Kenapa sih kamu itu gak puasa? Dengan kata-kata menuduh, kenapa kamu gak berpuasa? Itu karena sebenarnya kata-katanya simple ya. Saya gak ngomong bahwa gak berpuasa itu salah. Tapi poinnya, atau kalau berpuasa itu salah, bukan. Tapi waktu kita datang dan menuduh dengan kata-kata kamu itu kurang baik. Tuhan Yesus yang datang dan membela. Loh, hubungannya itu bukan masalah puasa atau enggak. Engkau harus mengerti siapa yang murid-muridnya lagi dekat sama Yesus. Puasa apa enggak itu nanti. Kalau memang rasa jauh mau puasa itu urusan kedua. Ini bukan peraturan. Ini mengenai hubungan. Karena aku adalah mempelai. Tuhan Yesus, Tuhan Allah lebih menunjukkan, lebih mementingkan mengenai hubungan daripada peraturan. Ini yang ditunjukkan di Hosea dan hari ini kerinduan saya adalah kita nangkep bahwa Tuhan itu, rindu kita itu bertindak yang benar karena Allah adalah suami bagi kita. Bukan hanya itu, Paulus di Efesus 5 ayat 31 dan 32 berkata demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Paulus menangkap bahwa hubungan Kristus dengan jemaatnya itu adalah hubungan suami dan istri. Laki-laki dengan perempuan.
hubungannya itu begitu dekat, semuanya itu mengenai perasaan, bukan peraturan dahulu. Semuanya itu mengenai hubungan dahulu. Ini mengenai suami dan istri. Oleh karena itu waktu kita belajar mengenai hubungan kita dengan Tuhan, ini nanti aplikatif terhadap hubungan suami dan istri. Sangat amat aplikatif mestinya. Kita tidak bisa memisahkan hubungan kita sebagai orang-orang yang sudah menikah. Suami dan istri harusnya begini-begini seperti peraturan, enggak. Kita harus mengerti, menangkap dahulu bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti suami dan istri. Jika kita menangkap dari sana, barulah kita bisa mengaplikasikan kasih suami dan istri di dunia ini. Asal kita menangkap dahulu bahwa hubungan kita kepada Tuhan itu adalah hubungan suami dan istri. Sehingga apapun yang kita lakukan terhadap pernikahan kita, kita harus mengerti bahwa komitmen yang diminta oleh gereja ini selalu mendukung pernikahan, selalu mendukung kelanggengan dan kesetiaan, karena hubungan kita kepada Tuhan itu harus langgeng dan setia. Siapa yang percaya katakan amin. Dasarnya nggak lain, nggak bukan karena sumbernya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Kata-kata pergilah ini sepertinya mengingatkan. Tuhan Yesus waktu naik ke surga berkata, pergilah jadikan semua bangsa murid Yesus. Itu sebenarnya perintahnya sama, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Waktu dikatakan pergilah, jadikan semua bangsa murid Yesus, yang ditemuin itu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan tapi sudah menyundalkan diri kepada apapun yang bukan Tuhan. Kita ini mencari jiwa, kita ini selalu mencari jiwa di gereja lah, gereja yang baru buka lah, satelit yang baru buka, ataupun di CG, kita selalu pergilah jadikan semua bangsa murid Yesus. Itu bukan ambisi manusia. Bukan karena kita mau memeras jemaat. Saya sendiri jemaat, saya gak pernah merasa diperas. Anda harus mengerti kata-kata pergilah. Jadikan semua bangsa murid Yesus itu startnya dari sini. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Dasarnya itu kasih. Siapa yang percaya katakan amin. Jika ada yang selalu menangkap, kenapa sih gereja ini kok banyak sekali acaranya? Karena ada kata-kata pergilah. Pergilah itu karena perintah, bukan karena kehausan. Karena kasih. Semua usaha yang dilakukan pergilah, kawinilah. Ini kata-kata kawinilah itu berarti yang ngejar dahulu itu Tuhan atau kita? Tuhan. Karena Hosea mewakili Tuhan, istrinya Gomer mewakili jemaat. Berarti kita semua ini dikejar sama Tuhan. Yang perempuan sih selalu, kalau istri saya selalu ngomong ya yang ngejar ya saya. Ya memang sih ya. Gak ada yang pacaran istrinya yang ngejar itu di mata istri saya itu gak ada. Selalu yang ngejar yang laki. Ya memang dulu di zamannya SMA istri saya itu banyak yang ngejar sih. Memang. Jadi ya masuk akal. Jadi banyak saingannya gitu loh. Anda harus mengerti bahwa kita sebagai orang Kristen itu Tuhan yang ngejar kita dahulu. Kalau tidak Anda tuh gak ada di tempat ini. Jadi jangan sampai kita tuh merasa bahwa kayaknya, loh kan aku sudah baik. Ini harus dihindari. Nanti Anda merasa nggak sengaja itu sombong rohani. Orang-orang Farisi di zaman itu sombong rohani karena mereka merasa bahwa aku itu yang baik. Aku tuh sepertinya ngejar Tuhan, sepertinya. Aku kan mengejar Tuhannya dengan melakukan hal-hal yang baik-baik. Lihat, aku baca Alkitab banyak. Kadang itu cara kita untuk menunjukkan aku ngejar Tuhan loh. Padahal Alkitab ini di Hosea dikatakan pergilah kawinilah seorang perempuan sundal. Artinya apa perempuan sundal? Ya perempuan sundal ini gak nyari Hosea sih. Hosea yang nyari perempuan sundal. Hosea yang nyari Gomer. Gomer gak mengejar Hosea. Hosea yang mencari. Ini Tuhan sedang berbicara. Aku yang mencari kamu. Sekarang Anda merasa dihargain gak? Kalau Anda merasa bahwa dunia ini, Anda merasa sendirian. Anda merasa bahwa dunia ini gak ada yang sayang sama Anda. Kalau Anda merasa bahwa bahkan bisnis itu gak ada yang sayang sama saya. Customer gak ada yang sayang sama saya. Anda mungkin di perusahaan, bos Anda gak suka sama Anda. Atau kalau Anda bos, anak buah Anda sedang pergi semua. Ada yang customer
keluar pindah ke toko sebelah. Anda dikhianati padahal Anda sudah baikin. Atau Anda pemimpin di JG, Anda sudah baikin dia, Anda sudah doain, hilang juga. Meninggalkan. Orang-orang yang, ya kok pelayanan bareng kok. Habis gitu tiba-tiba hilang gitu aja. Tanpa alasan. Seperti Anda merasa, siapa yang sayang saya? Biarlah message hari ini, Tuhan cariin Anda. Tuhan sayang sama Anda. Tuhan itu dengan sengaja pergi cari Anda. Mengawini Anda sampai Anda tertanam di gereja. Itu karena inisiatif dari Tuhan. Katakan ke sebelah-sebelah, Tuhan yang sayang Anda dulu. Itu poin pertama, hubungan dengan Tuhan itu seperti pernikahan. Tapi ceritanya persis seperti drama Korea ya. Gak ada yang sempurna, benar ya, pernikahan gak ada yang sempurna. Drama Korea belajarnya dari mana? Hosea ternyata, ya. Ayat 3, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisril kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisril. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisril. Saya teruskan dahulu sampai di situ dulu dah. Sampai di lembah Yisril. Ayat 3, 4 dan 5. Arti dari Gomer dianggap sebagai perempuan sundal. Tidak jelas apakah Gomer ini memang sudah pelacur, dalam bahasa Inggrisnya parah sih. Ini kata-kata sundal, saya nggak ngerti, ini jarang disebut di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari mungkin pelacur. Bahasa Inggrisnya banyak yang dikatakan pelacur. Tapi tidak bisa dipastikan bahwa waktu dinikahin ini memang sudah pelacur atau sikap hatinya seperti pelacur. Di mata Tuhan dan di Alkitab tidak dijelaskan. Tapi yang pasti di dalam waktu menikah Gomer ini melacurkan diri. Jadi lebih parah lagi. Gak tahu itu waktu diomong perempuan sundal itu sudah atau belum gak jelas. Tapi yang pasti hidupnya gak kebaikan. Gak terlalu baik. Kita harus nangkep bahwa waktu kita diterima oleh Tuhan sebagai anak Tuhan. Itu bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Ini dasar dari saat kita mengabarkan Injil. Jika kita mengabarkan Injilnya merasa bahwa kita lebih baik. Nanti keluarnya tuduhan. Berarti kita ngomongnya orang di luar kekristenan itu jahat-jahat, jelek-jelek. Saya ini lebih baik. Nanti keluarnya itu sombong. Penginjilan kita jika dasarnya dari kesombongan. Gak ada yang mau. Karena merasa bahwa kita ini sok suci. Ujung-ujungnya membuat yang sering terjadi adalah karena kita selalu membawa diri sepertinya kita lebih baik kan. Jadi akhirnya semua dan dunia ini menganggap bahwa orang Kristen memang seharusnya lebih baik. Itu image yang diterima. Jadi begitu ada orang Kristen yang salah satu aja dari antara orang Kristen. Ada yang satu salah. Itu dibuat alasan untuk mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Benar gak? Saya ini sering ketemu sih. Di Eropa terutama. Saya tanyain, kenapa sih kamu selama ini gak mau ke gereja? Dia selalu ceritanya kepada satu orang yang menyakiti dia atau bertindak tidak sesuai dengan Alkitab dan orang itu adalah orang Kristen. Ngakunya orang Kristen. Dan gara-gara itu dia berkata, kalau orang Kristen seperti itu, saya lebih baik. Terus dia ngomong, buat apa saya ke gereja? Kerinduan saya, GMS ini dimanapun, di seluruh dunia, di sini, di Eropa, keluarnya adalah dasar yang kita itu mengerti kita ini Gomer. Artinya apa? Kita nggak sebaik itu. Jadi waktu mengabarkan Injil itu kita berkata kepada orang, ayolah saya ini jelek, saya aja diselamatin Tuhan. Saya percaya kamu juga pasti disayangi Tuhan. Saya aja yang lebih jelek aja disayangi sama Tuhan kok. Mengabarkan Injilnya
Pergilah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Bukan berkata, aku sudah murid, aku lebih baik. Kamu itu kalau nggak ikut, kamu nanti masuk neraka. Iya betul sih, tapi kalau keluarnya kayak gitu siapa yang mau? Itu penuh dengan ancaman, penuh dengan penghakiman. Anda melenceng sedikit, dia akan ngomong ini, sama toh kamu yang masuk neraka, sama kayak saya. Karena dasarnya dari sana. Padahal kita mesti ngomongnya, by grace, dengan kasih karunia. Saya nggak selayak itu diselamatkan sama Tuhan. Tuhan itu baik. Keluarnya penginjilan kita itu, kerinduan saya, itu menyatakan bahwa semua ini karena kasih karunia. Hosea ini penuh dengan kasih karunia. Di sini dikatakan, saya baca terusannya aja, ayat 6. Atau, ini poin kedua, tidak setia kepada Tuhan itu perzinahan. Jadi definisi tidak setia kepada Tuhan itu dianggap persundalan, perzinahan, pelacuran. Di mata Tuhan, jika tidak menyembahnya hanya kepada Tuhan, itu selalu dianggap selalu perzinahan. Kita sering menawar dengan selalu bertanya-tanya, which is nggak apa-apa ya, di CG boleh bertanya-tanya. Ngomongnya begini, apa sih yang minimum bagi saya harus lakukan supaya saya masuk surga? Sepertinya kayak, ini orang yang nanya seperti ini berarti nggak nangkep hubungannya ini seperti hubungan suami dan istri. Berarti kan sepertinya Anda nanya kepada istri saya, kamu tuh minimum saya, tadi itu saya ngomong, kalau saya datang 1 jam sehari ke rumahmu, apakah kamu mau jadi istriku? Kan ngomongnya, loh yang bener aja. Ya kalau menikah ya, kamu tinggal sama saya toh. Kan begitu. Hidup bareng dong, 24 jam sehari bila perlu. Padahal ya mesti kerja sih ya kan. Ya tapi maksudnya tinggal bareng tuh semuanya kan komitmen, seluruhnya diberikan. Bukan cuma hubungannya itu minimum itu berapa. Berarti ada pemikiran bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti transaksi. Seperti Anda sedang nawar. Gimana ya caranya saya dapat rumah ini? Saya mesti bayar berapa? Anda sepertinya mau membeli surga dengan gimana ya caranya? Kalau saya datang ke gereja 2 jam setiap minggu, saya ke CG 2 jam setiap minggu, cukup enggak 4 jam ini? Plus, saya baca Alkitab loh, 1 jam setiap hari. Cukup enggak? Apakah itu cukup untuk membeli? Jika hubungannya tidak seperti hubungan suami dan istri, berarti transaksional, berarti sepertinya saya bisa membeli dengan kebaikan, saya melayani ditambahin deh. Saya melayani di ibadah lain berarti 1 minggu, saya itu di hari minggu saya itu 5-6 jam loh. 2 jam ibadah sendiri, 4 jam itu pelayanan. Plus CG, apalagi kalau saya sponsor CGL, nambah loh itu. Setiap hari saya nambah setengah jam. Saya ini nelponin orang, ngubungin, bahkan jemput orang. Cukup enggak? Tuhan selalu mintanya seluruhnya, karena itu pernikahan. Enggak bisa kan kalau kita ngomong, cukup kan? Dalam sehari aku ngasihin kamu 4 jam cukup kan? Sisanya saya mau spend dengan orang lain. Makanya kata-katanya, jika kita masih membagikan dikit aja perhatiannya kepada yang lain, dianggap perzinahan. Bayangin kalau pokoknya saya menikah sama istri saya, tapi di dalam dompet saya ada fotonya semua ex saya. Kira-kira boleh enggak? Istri-istri jawab saya dong, ya. Kalau suami Anda masih punya fotonya ex semua ya, loh kan saya enggak ketemu dia, tapi kan saya cuma ada fotonya doang, kan saya mau memikirkan masa lalu saya. Gak apa-apa kan? Kan ini saya dahulu, kamu kan harus terima saya apa adanya. Loh ini semua dulu ex saya itu, saya dulu pernah pacaran sama orang itu. Gak apa-apa kan? Yang istri-istri sudah mulai, yang benar-benar suaminya kayak gitu sudah dengerin tuh, itu pengkhotbah ya kan. Yang ketawa-ketawa istrinya berarti suaminya baik-baik aja. Ya, puji Tuhan. Yang suaminya bilang kamu diem. Ya itu berarti kan ya nggak usah melakukannya. Nggak mungkin dibolehin sama istri Anda. Nggak mungkin. Saya ada foto ex pacar saya, maksudnya istri saya waktu masih muda. Ya, itu foto yang ada di dompet saya. Itu yang saya simpan. Nggak mungkin saya simpan foto-foto yang lain. Karena semua penyembahan berhala itu adalah perzinahan. Apa yang selama ini Anda simpan? Anda selalu mikirnya begini, coba saya itu enggak jadi orang Kristen, saya bisa jadi kaya. Coba saya bisa melanggar hukum,
Gak usah bayar teks. Kan enak, bayangin. Saya nggak tahu berapa, 20% saya simpen, 10%, nggak tahu apa itu. Saya bisa simpen, tapi gara-gara jadi orang Kristen, oh ini saya rugi gara-gara ini. Itu bukan yang kayak, Anda sebenarnya menginginkan pacar Anda dahulu. Perzinahan nggak di mata Tuhan? Iyalah. Anda selalu mengingini apapun yang sebelumnya sepertinya. Wah coba saya nggak Kristen kan bisa mabuk-mabukan. Pertanyaannya gini loh, orang Kristen apa emangnya peraturannya nggak boleh mabuk-mabukan? Mulai nawar. Terus kalau dia ngomong, ya nggak ada sih peraturannya. Terus dia mau mabuk-mabukan lagi, bukannya itu perzinahan? Jadi nggak minum-minum itu gara-gara peraturan atau gara-gara aku sayang sama Tuhan, saya berhenti. Saya nggak mau lagi pacar saya dahulu, yaitu mabuk-mabukan. Saya nggak mau lagi, saya nggak mau mendekat lagi. Bukan masalah peraturan, tapi karena saya sayang sama Tuhan. I stop drinking. Aku stop merokok. Karena itu dulu hidup pacar saya dahulu. Waktu saya nggak kenal Tuhan. Sekarang saya kenal sama Tuhan. Tuhan minta apa, saya lakukan. Bukan karena peraturan. Makanya kadang susah sih bagi seorang pemimpin di CG. Kalau ngelihat orang merokok, terus emangnya kita datang dengan peraturan. Dilarang merokok. Anggota CG dilarang merokok. Bukan. Bukan masalah peraturan. Kalau engkau sayang sama Tuhan, stop. Apapun yang dahulu. Karena semua itu ketidaksetiaan. Saya baca terusannya. Bahayanya khotbah, satu pasal. Anak pertama Yesril, saya langsung ke poinnya aja. Anak kedua Lo Ruhamah. Anak ketiga Lo Ami. Poin ketiga adalah Tuhan itu adil dan kudus. Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Yesril, Lo Ruhamah, Lo Ami. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak tutup mata. Semua kesalahan kita Tuhan melihat. Tuhan bisa melihat. Yesril itu menandakan dahulu ini dinastinya Israel itu Yehu, Raja Yehu. Itu disuruh Tuhan untuk menghancurkan Ahab. Ahab itu raja jahat. Tapi tidak dengan kejam, sedangkan caranya Yehu itu dengan kejam. Semua anak-anaknya, 70 something anaknya Ahab dibunuh, kepalanya dimasukin keranjang diberikan kepada Yehu hanya untuk menunjukkan bahwa mereka gak suka sama keluarganya Ahab. Tuhan gak pingin dengan kekejaman. Memang Tuhan mintanya Ahab tidak lagi jadi raja, Yehu yang jadi raja. Tapi Yehu mintanya dengan kekejaman. Itu di lembah Yesril. Tuhan berkata, aku selalu ingat kesalahan. Jika engkau gak bertobat, aku akan ingat kesalahanmu. Makanya ada lagu yang berkata sejauh timur dari barat. Tuhan itu bukan Tuhan yang tutup mata. Tapi jika kita bertobat, apapun dosa yang dilakukan, di Yesril apapun, di titik terjelek Anda apapun, itu akan dilupakan oleh Tuhan sejauh timur dari barat. Siapa yang percaya katakan amin. Bukannya Tuhan gak tahu. Tuhan tahu semua kesalahan kita. Makanya ada Yesril, ada Lo Ruhamah. Kalau engkau berdosa, engkau itu enggak layak. Lo Ruhamah itu artinya adalah not love atau no mercy. Tidak ada sayang atau tidak ada ampun. No mercy. Lo Ruhamah. Lo itu tidak. Ruhamah itu mercy atau love. Tidak dapat mercy. Mestinya apapun yang kita lakukan kesalahan kita. Jika kita menyembah berhala. No mercy. Mestinya. Bahkan anak ketiga, Lo Ami, not my people. Lo Ami itu ada dua arti. Lo Ami itu apa? Not my people, bukan milikku, bukan umatku. Bayangin kalau Hosea ngasih nama anaknya bukan punyaku. Apa artinya? Kalau anak Anda, kamu itu bukan anakku. Berarti kan ya itu separah itu. Gomer, dia benar-benar menyundalkan dirinya menjadi pelacur sehingga anaknya ini gak jelas. Ini anaknya siapa? Hosea yakin ini bukan anaknya dia. Kadang hidup kita itu mungkin ada bisnis kita atau kerjaan kita atau apa itu bukan hasil dari Anda bersekutu kepada Tuhan dan tanya Tuhan. Anda mutusin sendiri, jalanin sendiri, kemudian hancur hidupnya. Terus Anda marah sama Tuhan. Terus Tuhan berkata, bukan anakku. Lo Ami. Not even my people. Ini bukan hasil dari engkau bersekutu dengan aku. Ini hasil engkau berzina. Engkau nanyanya sama hal-hal yang Anda nanya teman Anda.
Anda nanya, Anda percaya prediksi dunia, bukan artinya kita nggak boleh belajar loh ya, bukan. Tapi Anda lebih percaya prediksi dunia daripada Tuhan. Anda nggak pernah berdoa, ini saya harus mutusin apa. Anda cari pacarnya aja, cari dari dunia. Dengan harapan nanti tak ubah agamanya ke Kristen. Anda nggak nanya Tuhan yang mana yang harus aku cari. Anda baik itu bisnis maupun pasangan hidup. Loami kata Tuhan. Tuhan itu adil dan kudus. Siapa yang percaya katakan amin. Berarti setiap kesalahan kita Tuhan itu tahu. Ada Yesrilnya, ada kekejamannya, ada mestinya nggak layak diampuni karena ketidaksetiaan kita. Ada yang sampai hasilnya, inilah hasil kamu sudah terlalu campur aduk dengan dunia. Ini gak even hasilku. Kamu mau klaim sekarang kehancuran hidupmu itu gara-gara aku gak bisa nyelamatkan kamu. Loh, selama ini kamu tanyanya sama siapa? Sekarang kamu datang dan minta mujizat gitu sepertinya. Poin keempat, pengharapan meski tidak setia. Herannya hubungan Gomer dengan Hosea itu separah itu. Sampai hasil anaknya pun gak jelas. Tapi herannya, saya mau ajak Anda baca ayat 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut. Yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Yesreel itu. Katakanlah kepada saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Ini ceritanya tiba-tiba lompat ya. Ceritanya tadi Tuhan itu seperti marah. Ayo kawini sundal. Terus hasilnya hidupnya pernikahan yang jelek banget, hancur. Saya itu sebenarnya di poin kedua, tidak setia pada Tuhan itu, atau ya, poin pertama, hubungan dengan Tuhan itu seperti pernikahan. Itu semestinya ya, kalau definisinya Hosea, hubungan dengan Tuhan itu seperti pernikahan yang buruk. Tapi saya sungkan kalau mau nulis ini, saya harus jelasin 2 kali. Tapi ya, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti pernikahan yang buruk. Bukan pernikahan yang indah. Hancur di tengah-tengah segala kehancuran. Tiba-tiba di ayat 10 itu ada kata-kata tetapi. Anda harus mengerti Tuhan itu selalu memberikan kata tetapi. Meskipun hancur, meskipun jelek, meskipun kacau, meskipun Anda gak setia, meskipun Anda itu pernah bersalah. Tetapi kelak Tuhan itu begitu baik. Selalu punya pengharapan. Kenapa kita masih ada di tempat ini? Karena kasih Tuhan itu melebihi segala ketidaksempurnaan kita. Siapa yang percaya katakan amin. Ada kata-kata tetapi kelak. Jadi ayat yang di paling bawah itu di ayat 12 itu ada kata. Yang tadinya dikasih nama Lo-Ami. Tiba-tiba dicabut tidaknya. Dikasihin panggillah Ami. Yang tadinya namanya Lo-Ruhamah. Itu dicabut lo-nya dari tidak ada no-nya dicoret sama Tuhan dikatakan panggilan Ruhamah. Yang tadinya not my people dipanggil my people. Ini sangat amat Tuhan Yesus Kristus. Kita ini mestinya bukan anak Allah, tapi di dalam Kristus kita dipanggil anak Allah. Roma 9, ini ayat terakhir. Roma 9 ayat 22. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Hidup kita itu sebenarnya layak untuk dibinasakan. Kita ini Lo-Ami, Lo-Ruhamah. Kita ini seperti Gomer, sundal sepertinya. Kita ini penuh dengan perjinahan. Kita lebih percaya kepada kekayaan untuk menjaga kehidupan kita. Kita lebih percaya kepada titel dan pengetahuan untuk membuat kita nyaman. Kita lebih percaya kepada deposito yang akan membuat hati kita damai daripada Tuhan. Kita itu layak binasa. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain seperti yang difirmankannya dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku
akan kusebut umatku. Yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus itu tetapi dalam segala kekacauan dunia. Gara-gara ada Tuhan Yesus, tetapi kita memang gak layak, kita memang gak baik. Tetapi karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesuslah yang layak. Tuhan Yesus Kristuslah yang sempurna. Dia menghidupi kehidupan yang sempurna. Dia melayakkan semua yang tidak layak. Semua yang peraturan-peraturan Alkitab, peraturan yang seharusnya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang sempurna, yang layak ini tidak langsung masuk surga. Tetapi dia malah yang dihukum di atas kayu salib untuk kita. Tuhan itu adil. Apapun yang kita lakukan seharusnya dihukum. Siapa yang percaya katakan amin. Tapi ternyata hukumannya itu diterima, digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang mati untuk kita yang tidak sempurna, yang tidak layak, yang berzina, yang sundal, yang selama ini meletakkan pengharapan kepada hal-hal yang lain. Itu Tuhan Yesus mati untuk kita. Sehingga keadilan Tuhan tetap dilakukan. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena Tuhan itu tetap adil. Tuhan tetap bisa melihat Lo-Ruhama kita. Tuhan tetap bisa melihat Yesril kita. Tuhan tetap bisa melihat Lo-Ami kita. Tuhan tetap melihat perzinaan Gomer di dalam kehidupan kita. Tetapi karena semua kegomeran kita, semua ke-Lo-Ruhamaan, semua ke-Yesrilan, semua ke-Lo-Amian kita itu dihukumkannya atas Tuhan Yesus Kristus. Kita gak perlu dihukum. Wow. Itu tanda kasih. Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Bapa menunjukkan kasih-Nya dengan tindakan, pergi. Tuhan Yesus pergi ke dunia, menerima semua kesalahan kita dan mati di atas kayu salib supaya kita tidak perlu dihukum. Tuhan itu begitu baik, semua bangkit berdiri. Satu Petrus 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita gak layak terima belas kasihan. Mercy itu, kita yang mestinya dihukum, tetapi tidak menerima hukuman. Grace, kasih karunia, itu adalah kita menerima yang seharusnya kita tidak layak menerima. Kita bukan hanya tidak menerima hukuman, tapi kita menerima jauh lebih daripada yang mestinya datangnya hukuman. Yang mestinya layaknya kita terima adalah hukuman. Tetapi karena Yesus Kristus, hanya dalam Kristuslah kita menerima belas kasihan. Hari ini, biar engkau merasakan kasih Tuhan. Allah itu baik. Kita yang dahulu gak baik, dianggap sebagai anak. Anaknya Allah yang hidup, padahal kita gak layak. Hari ini, saya rindu Anda makin menangkap kasih karunia Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu, kemudian kita berdoa. Setiamu tak pernah pudar. Sungguh Kau Tuhan Yang panjang sabar, sebuah yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Tak kuduga
tundukkan kepala. Hari ini biarlah Hosea berbicara kepada hati setiap kita. Begitu besar kasih Allah. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan pergi mencari kita. Allah yang mengasihi kita dahulu. Allah yang dengan sengaja bertindak, mencari dan mengawini, sepertinya benar-benar memanggil, membawa kita masuk. Kita yang gak layak, kita ini Gomer, kita ini Yesril, kita ini Lo Ruhamah, kita ini Lo Ami, kita ini mestinya gak layak terima kasih, tapi Tuhan mengasihi. Hari ini biarlah kasih Tuhan benar-benar melingkupi hatimu. Panggilan daripada Tuhan untuk mendekat itu dasarnya kasih. Hari ini biarlah ada orang-orang yang berkata, Tuhan, aku mau bertobat. Aku gak akan lagi bergantung kepada yang lain. Aku mau hanya mendekat kepadamu. Aku mau mengasihi Engkau seperti suami yang mengasihi istri yang sebenarnya gak layak dikasihi. Hari ini yang mau berkata, aku mau kembali. Aku mau mengasihi Engkau. Thank you Tuhan. Aku ini cuman Gomer. Aku ini cuman yang gak layak. Aku bukan umatmu, tapi Engkau mau mengasihi aku. Oh, ini terlalu indah. Yang mau berkata, aku mau mendekat kepada Tuhan. Makin dekat, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Katakan, aku mau meninggalkan semua yang gak layak. Semua yang dianggap perjinahan di matamu, aku akan tinggalkan. Semua yang mengangkat tangan ini, ayo maju ke depan. Biarlah ini tindakanmu berkata kepada Tuhan. Biarlah altar call ini seperti, altar area ini seperti tempat engkau berjumpa dengan Tuhan. Engkau berkata, ini aku Tuhan. Aku mau minta ampun jika selama ini aku masih sering berzina, sering melakukan tindakan yang menyakiti hatimu. Karena aku selama ini seperti nawar Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Yang mau berkata demikian tadi yang angkat tangan, ayo maju ke depan, katakan kepada Tuhan. Ini titik di mana aku mau berubah. Aku menganggap engkau ini hubungan seperti suami dan istri. Ampuni aku Tuhan, aku jika menyakiti hatimu. Ampuni aku Tuhan, selama ini aku baik peraturan, aku anggap cukupkan kalau aku sudah melayani, cukupkan kalau aku banyak doa, cukupkan kalau aku baca Alkitab. Yang mau berkata, aku minta ampun juga selama ini aku cuman Farisi, aku gak menganggap engkau Tuhan yang seperti suami yang aku kasih. Aku mau minta ampun. Aku adalah Gomer yang gak layak nerima kasih karuniamu, tetapi Tuhan sudah mengasihi kami dahulu. Ini kami Tuhan. Ayo, jangan ragu-ragu tadi yang mengangkat tangan lebih banyak. Mungkin Anda gak punya tempat untuk kiri kanannya, berikan tempat agar bisa maju ke depan. Yang ada di depan, angkat tanganmu. Saat ini juga terimalah kasih karunia daripada Tuhan. Biarlah engkau tahu, meskipun kita seperti Gomer, tetapi Tuhan yang datang dan mengasihi engkau. Terimalah kasih karunia Tuhan. Biarlah mulai hari ini hubunganmu dengan Tuhan adalah hubungan seperti istri kepada suaminya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, bukan hanya mercy, bukan hanya engkau tidak dihukum, tetapi engkau menerima kasih karunia Tuhan. Engkau menerima jauh lebih banyak dari yang engkau sebenarnya selayaknya menerima. Terimalah kasih karunia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Besar kasih karunia
Betapa kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kayak mengucap syukur Tuhan. Sungguh tahtamu adalah kasih karunia. Kapanpun kami boleh datang menghampirimu. Kadang kami datang bukan dengan laporan kemenangan kami. Tapi kami datang dengan semua hal yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Tapi kami bersyukur kasih setiamu tidak pernah gagal untuk menjangkau kami kembali. Menjangkau kami kembali. Ajari kami untuk hidup menyenangkan dari Tuhan. Ajar kami hidup untuk menyukakan hatimu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Bersyukur buat kasih karuniamu, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.